Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Putra di konten football mobile. Nah, jadi hari ini gue bakal main di event Spanish lagi, teman, ada edisi spesial teman-teman ya. Nah, edisi spesialnya itu kita akan membahas perbedaan antara menekan dan membayangi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, di football ini kan ada dua tipe player ya. Ada tipe yang suka ngepress gitu ya, dan juga ada tipe yang suka kayak ngebayang-bayangin gitu. Nah, di pengaturan teman-teman sebenarnya bisa set tuh kira-kira kayak gimana sih untuk layout dari virtual padnya gitu, maksudnya layout dari masing-masing ininya, tombolnya gitu. Nanti gue coba untuk main. Oke, ini kita sambil ini ya teman-teman ya, sambil nyelesain misi aja gitu ya. Dan sekalian gue bakal ngasih edukasi nih ke teman-teman semua gitu ya, atau ngasih ilmu gimana perbedaannya. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman masuk ke play setting itu ada ini ya teman-teman ya, ada setting yang dia itu supaya bisa ganti-ganti tombol, bukan ganti tombol, nah ini defending control type-nya gitu ya. Jadi tipe dari defending control type ini ada yang standar itu yang model yang gue pakai. Jadi dia itu bisa membayangi gitu ya. Sama pressure style, kalau pressure style itu kurang lebih dia itu menekan teman-teman. Nah, cuman di sini gue bakal pakai yang standar dulu ya, karena ya gue lebih prefer yang membayangi. Nah, bedanya apa sih sebenarnya tuh? Perbedaannya itu cuman letak di ininya aja gitu ya, tombol membayangi itu diganti jadi pressure. Nah, jadi kan kalau misalnya di sini teman-teman kalau lihat nih ya, ini kelihatan nggak? Harusnya kelihatan sih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai layout yang standar, teman-teman bisa dilihat ya gitu. Jadi di sini ketika defend ya, stroke-nya itu berubah jadi membayangi gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini nih match up ya. Match up itu artinya membayangi. Nah, kalau membayangi itu ya kurang lebih kayak gini teman-teman tuh. Jadi dia itu memprediksi arah bola, beda sama neken. Nah, nanti gua kasih tahu kalau neken gimana caranya ya. Ini ceritanya gua masih ini ya teman-teman, masih megang bola, tunggu sampai bolanya kerebut musuh dulu. Ini udah kerebut. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ngepress pressure style tuh lihat, jadi tuh pemainnya itu bakal maju semua gitu. Dan gua nggak menyarankan itu, karena meta sekarang kan meta long ball counter ya, dimana sekali umpan terobos tuh baik kita itu jadi kocar kacir gitu teman-teman, nggak bisa ngejar bolanya. Apalagi ditambah kalau tipe defense-nya itu pressure style gitu. Nih misalnya kayak gini tuh, nih gue contohin ya tuh, lepas kan teman-teman, jadi sangat-sangat berbahaya sebenarnya gitu. Ya itu aja sih untuk edukasinya ya. Jadi di dalam eFootball itu ada dua tipe defending control type, ada yang namanya pressure style sama satu lagi standard style gitu. Nah, kalau standard style dia itu ada ini match up ya, atau membayangi nih tombol match up yang gue lagi pencet gitu. Nah, enaknya tombol match up itu ya kita bisa ini ya mengkira-kira gitu, kira-kira kita baca arah bolanya tuh kemana gitu, dan nggak ngepress ya. Kalau nggak ngepress kan posisinya hilang. Kalau bisa membayangi itu kan walaupun posisinya hilang, cuman
dia itu lebih ini ya, lebih fleksibel gitu. Intinya seperti itu, lebih enak lah ya. Ya sebenarnya terserah teman-teman mau pakai yang mana, cuman kalau gua pribadi menyarankan untuk pakai yang match up. Bedanya di situ ya teman-teman ya. Nah ya kurang lebih gitu. Nanti di hasil akhir gua rangkum aja deh ya, gua tarik kesimpulannya. Ini sementara kita sambil fokus main aja dulu, kayak main santai aja teman-teman kan. Untuk videonya kemarin kan gua ini ya, Spanish Cup gitu eventnya. Nah ini juga sama sebenarnya. Ini lebih ke gua nunjukin cara bermain pakai defending control type yang standar gitu ya, atau yang match up membayangnya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan defending control type? Kalau misalnya ada silahkan di komen aja. Misalnya bang kurang paham gini ya, nanti mungkin gue bakal bahas di segmen terpisah gitu ya, di training aja rencananya. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham nih bedanya standard style sama pressure style gitu. Kalau di sini gue bahas sekilas aja dulu ya, berdasarkan gameplay yang gua pakai gitu. Nah ini kita lihat ya, di sini selain itu ya, selain membahas apa namanya defending control type, gua ada rekomendasi juga formasi 5-3-2 nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka apa namanya main tiki taka gitu, gua menyarankan untuk pakai formasi 5-2-3 dengan playstyle-nya itu pelatih yang position game gitu ya, kayak Cruyff atau De La Fuente gitu ya. Ya sebenarnya sih fungsinya untuk mencegah ini ya, meta long ball yang sekarang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu meta long ball yang sekarang itu, dia tuh apa ya, direct pass ke depan tuh back kita udah kocar-kacir gitu. Makanya untuk mencegah hal tersebut, kita itu wajib memakai formasi 5. Ini berdasarkan pengamatan gue ya. Itu kayak kita wajib lah pakai formasi 5 ya, supaya bisa membendung CF dari musuhnya gitu. Setidaknya masih ada yang nahan lah backnya. Kalau misalnya formasi 4 back, apalagi playstyle-nya pakai quick counter atau position game, itu kayaknya agak sulit gitu ya. Kalau misalnya pakai formasi 5B kan ya kita bisa main ini ya, kucing-kucingan juga boleh, walaupun memang player Indonesia kurang suka gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa menurut gue, kayak setiap playstyle itu ada seninya teman-teman ya. Kalau misalnya playstyle apa namanya, playstyle quick counter, seninya itu gerasak rusuk ya, rush play gitu. Kalau misalnya position game tiki taka, nah kalau misalnya long ball itu throw pass ke depan gitu ya, pakai bola umpan lambung gitu. Ya itulah ciri khasnya. Cuman sekarang kalau menurut gue yang lagi OP itu yang long ball counter gitu ya. Itu sangat OP menurut gue. Dengan pelatihnya biasanya Fabio Capello. Itu kayaknya parah sih. Oke, balik lagi ke defending control type ya. Untuk defending control type ini, kalau misalnya di standar itu kan ada match up. Nah satu lagi ada yang namanya press ya, press and dash. Nah bedanya apa? Ya tadi kalau misalnya press and dash kan udah gue contohin tuh, jadi kayak nge-press. Nah pesan gue adalah temen-temen harus bisa untuk timing yang tepat gitu. Kapan kita memakai match up, kapan kita memakai press and dash gitu. Jadi ya sebenarnya melihat situasi dan kondisi teman-teman ya. Saya sekali serius.
lihat ya, gameplay dari long ball counter itu menurut gua sangat-sangat apa ya, OP sih menurut gua. Nggak tahu kenapa ya, kadang gua sampai frustasi sih sebenarnya untuk melawan long ball counter ini, karena ya teman-teman bayangin aja ya, ketika bola udah mengalir di tengah musuhnya, terus kemudian dia umpan lambung ke depan, nah itu udah pasti dapet gitu CF-nya. Apalagi kalau misalnya CF-nya itu yang OP, misalnya si siapa namanya, Eldov itu yang baru, gue lupa gitu ya, pakai botak itu menurut gue OP banget anjir ya itu. Apalagi kalau dikombinasi pakai quick counter guys ya, sangat-sangat berbahaya teman-teman. Oke, ingat cuk, kita mainnya position game ya, jadi agak santai aja ya, melek teman-teman ya. Melek sangat disayangkan ya. Teman-teman kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan boleh ditanyain ya di kolom komentar gitu. Misalnya yang tadi penjelasan tentang defending control type ya, ada membayangi sama pressing atau menekan gitu ya. Ada juga penjelasan mengenai tadi playstyle ya teman-teman. Ya bebas aja sih, kalau di channel gue ini lebih ke kayak ya kita sharing aja gitu, sharing aja, have fun ya, gak usah terlalu dibawa serius, biasa aja. Masuk ke penalti teman-teman, sangat-sangat panjang ya untuk rangkaian kita hari ini teman-teman. Ya sambil penalti ya kita rangkum lagi ya teman-teman ya, kayak kita kasih kesimpulan lah buat yang tadi defending counter type itu ada dua tipe ya. Ada yang standar, ada juga yang pressure style gitu. Nah bedanya apa? Kalau misalnya standar itu layoutnya sama kayak yang gue pakai gitu ya. Jadi ada match up-nya atau membayangi gitu ya. Ada dash and press gitu. Nah kemudian teman-teman, kalau yang pressure style itu ada apa namanya? Ada
gue belum coba sih ya, itu belum coba lagi. Tapi yang sepengetahuan gue itu dia ada tombol untuk pressure doang gitu ya, jadi untuk membayanginya nggak ada gitu. Makanya ya itulah gue saranin standar ya, standar. Nah, untuk poin dari perbedaan yang membayangi sama menekan itu adalah kalau membayangi dia lebih ke memprediksi arah bola gitu ya. Jadi kita itu lost positionnya itu dikit-dikit gitu ya. Kalau misalnya pressure style itu lebih ke defense yang agresif teman-teman. Jadi dia itu lebih ke kayak kita itu neken supaya bisa dapat bola gitu. Nah, cuma resikonya adalah posisinya hilang. Itu aja sih ya bedanya. Dan untuk teman-teman kalau misalnya mau pakai pressure style ya silakan gitu. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Atau mau pakai yang standar aja ya udah. Gitu. Ini menang kalah tetap gua upload ya. Oke, di sini kita belum berhasil menang ya teman-teman. Oke, sekian dari konten gua kali ini ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.